Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah channel Pandu Amarta, Studio Jawa Timur, kembali bertayang melalui cerita-cerita horor dan misteri. Malam ini Pandu membawakan siaran cerita misteri yang berjudul Warisan Leluhurku. Gimana keseruan ceritanya? Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Saat semua sudah kami siapkan, kami tinggal berangkat saja. Tujuan kami adalah Gunung Selamat. Gimana Ram? Apa kamu sudah siap untuk perjalanan ini? Tanya Mas Tirta. Sudah Mas, tekadku sudah bulat. Demi Sukma dan Tio sahabatku, jawabku dengan yakin. Kali ini, Mas akan ikut campur, karena jika kamu sendirian, akan berbahaya sekali, ucap Mas Tirta. Iya Mas, aku paham. Karena Bapak sudah ngasih tahu, dan Mbahnya Tio juga sudah bilang apa aja yang akan kita hadapi Mas, jawabku. Kami akan berangkat setelah sholat Isya, karena kereta akan berangkat pukul 20 malam. Kami berangkat naik sepeda motor dari rumah, dan sepedanya akan ditaruh di stasiun. Sebelum berangkat, Bapak kembali ngasih wejangan kepadaku. Le, kamu hati-hati yo. Jangan gegabah mengambil keputusan, ucap Bapak. Iya Pak, kan ada Mas Tirta bersamaku, jawabku. Ram, Ibu sangat khawatir. Kamu hati-hati oleh, saut ibuku. Ibu, doain Rama dan Mas Tirta ya. Semoga tidak terjadi apa-apa, ucapku. Suara azan Isya terdengar. Mas Tirta segera melakukan sholat di kamarnya. Aku pun beranjak ke belakang untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat juga. Saat aku sholat, setiap sujud, aku kebayang wajah Sukma dan sahabatku. Tak terasa air mataku membasahi pipi. Setelah sholat, aku berdoa kepada Allah. Semoga Tio dan Sukma masih bisa aku selamatkan. Rama, ayo berangkat, teriak Mas Tirta. Aku segera menyelesaikan doaku, lalu beranjak keluar. Aku dan Mas Tirta sudah menggendong ransel. Bapak, Ibu dan istri Mas Tirta mengantar keberangkatan kami sampai depan rumah. Kami berangkat ke stasiun naik sepeda Mas Tirta. 1 jam kami sampai di stasiun. Mas Tirta segera registrasi tiketnya. Beberapa menit kemudian kereta yang akan kami naiki datang. Kami segera ngecek barang-barang kami supaya tidak ada yang tertinggal. Setelah kami yakin sudah lengkap semuanya, kami berdua memasuki kereta. Saat sudah masuk, aku seperti nostalgia 2 tahun yang lalu. Aku melihat nenek-nenek yang pernah aku lihat saat pergi ke Jawa Tengah dengan bapak dulu. Nenek itu melihat ke arahku dan Mas Tirta. Dia tersenyum saat melihat kami. Dan anehnya tempat duduk kami berada di belakang nenek itu, persis saat bersama bapak dulu. Tetapi kali ini, nenek itu tidak diam. Dia mengajak ngobrol kami. Saat kami mau duduk, nenek itu berdiri dengan tubuhnya yang membungkuk dan menghampiri kami. Dua manusia titisan Pandawa. Kalian mau ke Gunung Selamat Yole? Tanya nenek itu. Iya mbah, kok mbahnya tahu? Jawab Mas Tirta. Aku sudah mengamati kalian sejak lama dan menunggu momen ini. Terutama kamu Le, Rama, ucap nenek itu. Saya mbah. Mbahnya kok tahu nama saya? Mbah ini siapa ya? Jawabku kebingungan. Hehehe, kalian berdua pasti bingung. Namaku Sri. Aku dulunya seorang pelayan kerajaan, dan aku diutus untuk mengawasi keturunan dari Panglima Daryo. Mungkin kalian tidak percaya dengan ini semua, dan Panglima Daryo menyuruhku untuk mengasihkan ini kepada kalian.
ucap Basri sambil mengasihkan sebuah batu kecil berwarna biru. Mas Tirta menerima batu itu. Saat kami berdua masih fokus ke batu itu, kami berdua tidak sadar kalau Basri sudah menghilang entah kemana. Mas, kemana Basri mas? Tanyaku pada Mas Tirta. Loh, kemana Ram? Kamu gak lihat kemana perginya? Jawab Mas Tirta. Nggak tahu mas. Kami berdua kebingungan celingak-celinguk mencari keberadaan Basri. Sampai-sampai kami ditegur sama penumpang di sebelah. Mas, kalian berdua ini kenapa? Dari tadi kok nggak duduk-duduk? Tegur penumpang itu. Maaf mbak, apa mbak lihat nenek di depan kami tadi? Pergi kemana? Tanyaku. Nenek siapa Thomas? Lawang dari tadi nggak ada siapa-siapa loh. Itu kursi di depan mas, ibuku yang duduki. Jawab wanita itu. Beneran mbak, tadi itu ada nenek-nenek di sini loh. Ini buktinya. Saya dan mas saya dikasih batu kecil. Ucapku meyakinkan wanita itu. Maaf mbak, mungkin kami salah lihat, sahut Mas Tirta dan mengajakku untuk duduk. Sudah Ram, biarin saja. Nanti saat di rumah mbah, kita tanyakan saja sama mbah, bisik Mas Tirta. Kami mulai duduk dan menikmati perjalanan kami. Ya seperti biasa, saat perjalanan aku selalu tertidur. Dan aku dibangunkan Mas Tirta saat sudah nyampe di stasiun tujuan. Kali ini kami tidak dijemput sama Pak Lik Rojak, karena memang kami tidak ngasih tahu si mbah kalau kami mau ke Jawa Tengah. Akhirnya kami naik angkot untuk menuju ke rumah si mbah. Saat di angkot kami menemui nenek itu lagi, tapi dia tidak bicara sama sekali, padahal aku menyapanya. Loh, Mbah Sri, sapa aku. Tidak ada jawaban sama sekali, hanya senyuman yang Mbah Sri lemparkan ke arah kami. Aku mencoba memberi isyarat sama Mas Tirta, tetapi saat aku menoleh ke Mbah Sri, dia sudah tidak ada lagi. Siapa sebenarnya Mbah Sri ini? Dari stasiun menuju ke rumah Simba membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Kami berdua turun di pinggir jalan. Di seberang jalan ada gang masuk untuk menuju ke rumah Simba. Kami berdua berjalan kaki untuk menuju ke sana. Waktu itu sekitar pukul 7 pagi. Tidak butuh waktu lama, rumah Simba sudah kelihatan. Terlihat Uti sedang menyapu halaman. Aku dan Mas Tirta mencoba mengendap-endap untuk memberi kejutan sama Mbak Uti. Tetapi saat kami mau menegur Uti, dari belakang arah kami ada yang menodong menggunakan tongkat kayu. Jangan bergerak jika kalian masih sayang nyawa kalian, ucap sosok itu dengan suara seraknya. Kami berdua mengangkat tangan seperti orang yang sedang ketahuan mencuri. Kami perlahan menoleh ke belakang. Saat kami menoleh, pukulan tongkat melayang ke arah kami berdua. Untung saja kami berdua refleks, langsung menghindari pukulan itu. Ternyata yang menyerang kami adalah Simba. Ampun Mbah, ampun, ucap kami berdua. Siapa kalian? Mau kau apakan istriku? Teriak Simba. Maaf Mbah, kami cuma mau memberi kejutan sama Uti, ucapku. Udah toh nang, lawang didatengin cucunya kok malah kayak gitu responnya, ucap Uti dari arah belakang kami. Cuma bercanda Di, cuma mau ngetes aja sudah seberapa kemampuan cucu-cucuku ini. Ya udah, ayo masuk dulu, ucap Simba. Kami berdua langsung menyalami Uti dan Simba, dan kami langsung masuk ke rumah untuk istirahat. Karena nanti sore kami akan langsung berangkat menuju basecamp Bambangan. Kalian mau kesini kok nggak bilang-bilang toyo lele,
ucap Uti. Iya Ti, soalnya kami mendadak, jawab Mas Tirta. Kalian kesini pasti ada tujuannya. Kalian mau kemana? Tanya Simbah. Aku melirik Mas Tirta, dan Mas Tirta mengangguk setuju untuk menceritakan. Gini Mbah, kemarin aku habis dari Gunung Serawat mencari pusaka tombak. Aku ditemani sama Tio dan Dika, tetapi Tio terkena kutukan di tangannya. Ternyata rohnya Sukma dibawa sama Yaksa Dewa. Yaksa Dewa? Itu kan anaknya Raja Rawana, ucap Simbah memotong ceritaku. Iya Mbah, kemarin Bapak dapat penglihatan jika Yaksa Dewa berada di Gunung Selamat. Dan di sana juga terdapat cincin yang bisa menyembuhkan tangannya Tio, ucapku. Setelah mendengar ceritaku, Simbah langsung bisa memahami kondisi kami. Aku juga langsung menanyakan kepada Simbah siapa Mbah Sri. Mbah, apa Mbah tahu Mbah Sri itu siapa? Tanya aku. Aku kayaknya pernah mendengar nama itu. Ciri-cirinya seperti apa? Balas Simbah. Orangnya bungkuk, wajahnya sih sudah tua, tapi putih bersih kulitnya Mbah, jawabku. Apa seperti itu orangnya? Jawab Simbah sambil menunjuk lukisan yang ada di dinding. Aku dan Mas Tirta langsung menghampiri lukisan itu. Ada dua gambar, seorang laki-laki dan perempuan sedang duduk bersandingan. Aku cuma fokus kepada perempuan. Mukanya sungguh mirip dengan Mbah Sri. Bener Mbah, bener persis ini, ucapku. Itu leluhurmu. Mbah Sri itu istri dari Eyang Daryo, kata Simbah. Apa bener Mbah, kalau Mbah Sri itu eyang kami? Ucap Mas Tirta. Iya, benar. Namanya Sri Kandi, istri dari Daryo Amarto, jawab Simbah. Tidak kusangka kalau Mbak Sri yang kutemui di kereta kemarin adalah eyangku. Aku juga memperlihatkan apa yang dikasih sama Eyang Sri. Mbah, kemarin aku dikasih ini sama Mbak Sri. Aku sambil menunjukkan batu kecil berwarna biru. Simbah mengambil batu itu dan mengamatinya. Tiba-tiba Simbah tersenyum kecil dan mengajak kami ke arah belakang rumah. Ayo, kalian berdua ikut Simbah. Bawa keris kalian, ajak Simbah. Kami berdua mengambil keris kami dan mengikuti Simbah. Padahal kami berdua belum istirahat, tetapi Simbah langsung mengajak kami untuk latihan. Karena Simbah tahu siapa yang akan kami hadapi nanti. Waktu kami hanya tinggal beberapa jam lagi, dan kami akan langsung berangkat ke base camp Bambangan yang berada di Purbalingga. Simbah sudah siap, dan Simbah menyuruh Mas Tirta dan aku untuk menyerangnya. Ayo, sekarang serang Simbah, perintah Simbah. Maksudnya gimana toh Mbah? Tanya Mas Tirta. Mas Tirta masih banyak pertanyaan, tetapi tidak untuk aku. Aku langsung melesat menyerang Simbah. Dengan tenaga penuh, aku layangkan tendangan yang mengarah ke tubuh Simbah. Tetapi Simbah dengan mudah menangkap kakiku dan melemparkanku. Aku mencoba untuk berdiri dan menyerang lagi. Saat aku mau memukul Simbah, aku terjatuh karena ada yang menendang kakiku. Gerakanmu masih kurang cepat, Rama. Masih lambat, ucap Simbah. Kenapa kau diam saja, Tirta? Ayo serang Mbah, perintah Mbah. Aku belum pernah melihat Mas Tirta bertarung, dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Mas Tirta tidak punya pilihan lagi selain menyerang Simbah. Mas Tirta melipat lengan bajunya dan melepaskan sepatunya. Saat Mas Tirta sudah siap, kali ini Simbah yang menyerang dulu. Sungguh tidak aku percaya dengan umur setua itu.
Simbah masih bisa menyerang Mas Tirta dengan brutal. Pukulan dan tendangan semua memiliki tenaga yang begitu besar. Tetapi Mas Tirta juga tidak kalah hebat. Semua serangan Simbah Mas Tirta halau dengan mudah. Bahkan Mas Tirta tidak menyerang sama sekali. Apakah sehebat itu Mas Tirta? Padahal aku dan Tio sudah berlatih 2 tahun lebih. Tetapi kata Simbah, gerakanku masih kurang cepat. Saat aku terkagum melihat mereka berdua, Mas Tirta berteriak, "Rama, lihat ini." "Mbah, mari tunjukkan sama Rama," ucap Mas Tirta. Mas Tirta menggenggam tangannya dan Simbah melakukan hal yang sama. Pukulan mereka beradu. Sungguh luar biasa. Akibat pukulan mereka energi besar beradu. Tetapi energi itu bukan energi penghancur, tetapi energi yang sangat menenangkan. Itu yang dinamakan pukulan ajian pelindung sukma. Saat pukulan yang sama beradu, tetapi yang melakukan adalah teman, akan menimbulkan energi penenang. Tetapi saat pukulan itu mengenai musuh, akan beresiko sangat fatal pada musuhnya. "Mbah, sudah cukup atraksi kita," ucap Mas Tirta. "Rama, apa kamu tadi melihat yang dilakukan masmu?" tanya Simbah. "Melihat, Mbah." "Gunakan ajian itu dan kombinasikan dengan batu kecil itu, Rama," ucap Simbah lagi. Mas Tirta mendekat ke arahku, lalu dia mengajari ajian itu. "Genggam tanganmu, lalu konsentrasi, pusatkan tujuanmu. Jika kamu ingin mengalahkan lawanmu, fokus padanya. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, fokus padanya. Jangan salah ambil keputusan," ucap Mas Tirta. "Baik Mas," jawabku. Saat aku ingin mencobanya, tetapi Mas Tirta dan Simbah beranjak pergi, masuk ke dalam rumah lagi. Tetapi aku tetap melakukannya sendiri. Dengan beberapa kali percobaan, aku gagal terus. Bahkan saat ajian aku bacakan, tidak ada tanda apa-apa. Lalu aku terus mencoba. Belum sampai berhasil, Mas Tirta sudah memanggilku. "Rama, sudah masuk duhur. Ayo segera sholat, terus kita berangkat," panggil Mas Tirta. "Baik Mas," jawabku. Aku, Mas Tirta, dan Simbah pergi menuju ke kamar sholat. Kami menjalankan sholat duhur berjamaah. Setelah itu kami akan berangkat menuju ke base camp Bambangan. Ini pertama kalinya aku naik gunung, tetapi tidak untuk Mas Tirta. Dia sudah sering naik gunung waktu belum menikah dulu. "Mbah, kami berangkat dulu ya. Nanti setelah selesai akan mampir lagi, Mbah," ucap Mas Tirta. "Iya Le, kalian hati-hati, jangan tinggalkan sholat kalian," ucap Simbah. "Sesakti-saktinya kalian, jika kalian lupa dengan Gusti Allah, tidak ada gunanya ilmu kalian itu," lanjut Simbah lagi. Setelah berpamitan sama Simbah, kami langsung berangkat menuju jalan raya. Dan Mas Tirta sudah memesan ojek online untuk mengantarkan kami ke base camp Bambangan. "Mas, perjalanan dari sini ke base camp berapa lama?" tanya aku. "Kisaran 2-3 jaman, Ram. Sebenarnya sudah dekat sih, Ram," jawab Mas Tirta. Jalan raya sudah kelihatan dan terlihat ada 2 orang sedang menunggu seseorang. Ternyata itu ojek yang dipesan sama Mas Tirta. "Pak, apa Pak Saipul ya?" tanya Mas Tirta. "Iya Mas, masih ingat dengan saya Mas?" tanya balik tukang ojek itu. "Ya masih lah Pak, saya tidak akan pernah lupa dengan Bapak kok," ucap Mas Tirta. "Ini mau naik ke Gunung Slamet lagi Mas Tirta?" tanya bapak itu lagi. "Iya Pak, biasa, masih tentang tugas Eyang Daryo,"
jawab Mas Tirta. Ya udah Mas, ayo naik. Dan temennya Mas Tirta sama anak saya aja ya, ajak bapak itu. Kami naik ojek itu dan diantarkan ke base camp. Membutuhkan waktu 2 jam untuk perjalanan dari rumah Simbah ke base camp Bambangan. Kami nyampe di sana sekitar pukul 3 sore lebih, hampir jam 4. Sebelum kami mulai pendakian, Mas Tirta mengisi registrasi dulu. Saat Mas Tirta mengambil formulir registrasi, Mas Tirta melihat ada seorang laki-laki yang mau naik gunung seorang diri. Tetapi karena seorang itu ada barang yang tertinggal, jadi dia memutuskan untuk tidak jadi naik. Habis itu Mas Tirta mencoba mengajaknya gabung, dan dia ternyata mau. Lalu Mas Tirta memanggilku, karena saat Mas Tirta registrasi, aku ke warung untuk membeli minuman. Rama, sini, teriak Mas Tirta. Iya Mas, bentar. Setelah membayar, aku berjalan menuju ke Mas Tirta. Di situ sudah ada seorang laki-laki yang sedang sibuk menata barang-barangnya. Orang itu memakai masker, jadi tidak jelas mukanya. Lalu Mas Tirta meminta KTP-ku untuk dikumpulkan dan meminta KTP orang itu juga. Aku mengira itu teman Mas Tirta, tetapi saat orang itu melihatku, dia mendekat dan menyaut tanganku untuk jabat tangan. Apa kabar Ram? Ucap orang itu. Bentar, sepertinya aku mengenalmu Mas. Siapa kamu Mas? Tanya aku. Lalu dia membuka maskernya. Saat melihat mukanya, aku terkejut. Suasana hatiku merinding, seolah ada perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan. Dan tak terasa aku meneteskan air mataku. Sudah Ram, janganlah menangis, ucap laki-laki itu. Bagaimana kabarmu Di? Sudah 2 tahun kamu gak ada kabar sama sekali, tanyaku sambil menangis. Alhamdulillah Ram, seperti apa yang kamu lihat, balas Aldi. Ya, laki-laki itu adalah Aldi, sahabatku dulu yang pernah salah jalan. Dan gak kusangka aku bertemu lagi. Aku memeluknya, dan di situ kami berdua pecah, suasana menjadi haru. Mas Tirta bingung saat melihat kami berdua pelukan. Kalian ini kenapa? Apa kalian saling kenal? Tanya Mas Tirta. Tidak kami jawab karena kami masih melepas rindu kami. Setelah kami selesai, aku jelaskan sama Mas Tirta. Mas, ini sahabatku dulu. Dia menghilang sudah 2 tahun, entah kemana. Walah, kalian ini sudah saling kenal toh. Syukurlah kalau kalian saling kenal, karena kita akan mendaki bersama, ucap Mas Tirta. Mas Tirta segera menyelesaikan registrasi kami. Aku dan Aldi mengecek barang-barang. Sambil mengecek, Aldi menanyakan soal Tio dan Dika. Ram, Tio dan Dika tidak ikut Ram, tanya Aldi. Tidak Di, jawabku singkat. Mereka sehat semuanya kan Ram? Tanya Aldi lagi. Tidak Di, kami baru saja mendapatkan masalah, dan tujuanku ke sini salah satunya untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah apa Ram? Ceritakan, siapa tahu aku bisa membantu kalian, ucap Aldi. Tio terkena kutukan, dan untuk menyembuhkan Tio harus mengambil pusaka yang berada di gunung ini. Dan rohnya Sukma diambil sosok makhluk yang ada di gunung ini juga, jawabku. Baiklah Ram, aku akan membantumu sampai semuanya ini selesai. Tidak usah khawatir, ucap Aldi tanpa memikir. Barang-barang kami sudah lengkap semuanya, dan Mas Tirta juga sudah selesai mengurus registrasinya. Kami bertiga sepakat akan mulai naik setelah maghrib. Waktu itu ada beberapa rombongan lain, kalau nggak salah 4 rombongan.
Jadi 5 sama rombongan Mas Tirta. Setelah rombongan yang lain sudah mulai naik setelah asar. Jadi rombongan Mas Tirta yang terakhir. Setelah maghrib, 3 orang berdiri di depan gapura yang tertulis gerbang pendakian Gunung Selamat, Pos Bambangan. Sinar bulan purnama menerangi jalur-jalur pendakian, dan ditemani hembusan angin yang sejuk. 3 orang mulai melangkah memasuki jalur yang menuju atap Jawa Tengah ini. Mas Tirta, sudah pernah naik Gunung Selamat ini kan? Tanya Aldi. Sudah mas, tapi dulu. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu, jawab Mas Tirta. Masih ingat jalurnya kan mas? Tanya Aldi lagi. Insya Allah masih Mas Aldi, jawab Mas Tirta lagi. Mas Tirta memimpin jalan, dan aku yang paling belakang. Dari basecamp Bambangan menuju ke pos 1 Pondok Gemirung membutuhkan waktu 1 jam lebih. Dan di jalur menuju pos 1 kami bertiga melewati gardu padang dan lapangan. Dan saat kami nyampe di gardu padang, sudah ada wanita berdaster putih menyambut kami bertiga. Aku kira Aldi tidak bisa melihat, tapi Aldi malah mendekati dan bertanya sama wanita itu. Mbaknya namanya siapa? Tanya Aldi pada wanita itu. Wanita itu hanya menggeleng. Kenapa berada di sini mbak? Tanya Aldi lagi. Wanita itu malah terbang pergi dan tertawa. Aku melihat Aldi, dia sudah banyak berubah. Tetapi nggak tahu kalau untuk soal wanita gimana, sudah berubah atau belum. Setelah wanita kuntilanak itu pergi, kami istirahat di gardu padang, mungkin sekitar 10 menitan. Saat istirahat aku mencoba mengajak ngobrol Aldi. Di, kamu sekarang apa bisa melihat hal-hal seperti tak kasat mata, Di? Tanya aku. Semenjak aku pergi, waktu itu aku pergi ke Jawa Tengah untuk belajar di salah satu padepokan. Aku di sana diajari banyak hal, Ram, mulai dari ilmu agama dan mendalang. Karena pemimpin padepokan seorang dalang, jadi aku diajari itu, Ram. Ya, aku sekarang berubah seperti ini, ucap Aldi. Bentar, kamu bilang tadi seorang dalang. Kalau boleh tahu siapa namanya, Di? Tanya aku. Ki Darman, Ram, jawab Aldi. Aku kaget mendengarnya, karena namanya sama yang dibilang sama Arjuna. Aldi, setelah kita pulang dari sini, aku ingin ke padepokanmu, Di. Apa boleh? Tanya aku lagi. Bolehlah, Ram. Padepokan itu terbuka untuk siapa saja, jawab Aldi. Setelah istirahat cukup, kami melanjutkan pendakian ini dengan formasi masih sama. Mas Tirta di depan dan aku di paling belakang. Tak terasa sambil mengobrol, kami sudah nyampe di pos 1, yaitu Pondok Gemirung. Di pos 1 ini terdapat shelter yang agak besar. Kami di situ juga istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Saat istirahat, Aldi mengeluarkan beberapa camilan untuk mengganjal perut. Setelah kita selesai istirahat, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, jalur mulai menanjak dan memasuki area hutan yang sudah rapat dengan pepohonan. Tetapi banyak makhluk-makhluk halus yang mulai menampakkan dirinya. Kami bertiga bisa melihat itu. Karena kami sudah biasa, jadi kami abaikan saja. Ada juga makhluk kerdil yang terus mengikuti kami sepanjang perjalanan ke pos 2. Tetapi makhluk itu tidak mengganggu kami. Dia hanya mengikuti saja. Jumlah makhluk itu ada 3. Saat nyampe di pos 2, yaitu pos Walang, di sana tidak ada shelter, hanya tanah yang agak datar. Kami tidak menemui rombongan yang berangkat dulu.
ataupun rombongan yang turun. Suasana di pos 2 ini tidak ada yang janggal, hanya cuma makhluk-makhluk kerdil yang mengikuti kami. Saat kami istirahat, makhluk kerdil itu juga ikut berhenti. Mas Tirta mencoba mendekati dan mengajak bicara. "Kenapa kalian mengikuti kami?" tanya Mas Tirta pada makhluk itu. "Kami takut ada makhluk jahat di atas. Saat kami lagi main, temanku ini melihat mas ini," ucap salah satu makhluk itu dengan menunjukku. "Kata temanku itu, mas ini memiliki banyak ilmu. Jadi sebenarnya kami ingin meminta tolong," ucap lagi makhluk itu. "Apa yang bisa kami bantu?" tanya Mas Tirta lagi. "Tempat tinggal kami diambil sama makhluk itu, dan para penghuni di gunung ini juga jadi budaknya," jawab makhluk kerdil itu. "Kami akan membantu kalian, tapi ada syaratnya," Mas Tirta menjawab. "Syaratnya apa?" "Kalian tidak boleh mengganggu para pendaki atau mencelakai para pendaki yang naik di gunung ini," kata Mas Tirta. "Baik, kami tidak akan mengganggu. Tetapi jika para pendaki itu yang melanggar atau mengganggu kami, pasti akan mendapatkan pelajaran dari kami," balas makhluk itu. Akhirnya Mas Tirta menyetujui permintaan makhluk itu untuk mengembalikan tempat tinggalnya. Makhluk itu ngasih tahu jika tempatnya berada di pos 4 sama Rantu. Setelah itu kami bertiga melanjutkan lagi perjalanan ke pos 3, Pondok Cemara. Waktu di pos 2 sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan makhluk kerdil itu masih tetap mengikuti kami. Saat perjalanan menuju ke pos 3, kami menemui seseorang pendaki yang lagi duduk di jalur pendakian. Dia terlihat sangat kelelahan dan ternyata dia tertinggal dari rombongannya. "Mas, kenapa kok sendirian? Rombongan Mas di mana?" tanya Mas Tirta. Orang itu hanya diam dan menunduk. Mas, ucap Aldi sambil menggoyangkan ransel orang itu. Saat Aldi menggoyangkan ranselnya, orang itu seperti terkejut. Dia mencoba memahami situasi yang dialaminya. Yang bikin aku bingung, dia malah menanyakan rombongannya. "Loh, mas ini siapa?" tanya orang itu. "Kami rombongan terakhir yang naik, Mas. Kami bertiga naik sehabis maghrib tadi," ucap Mas Tirta. "Ini, masnya minum dulu. Tenangkan dulu," ucap Aldi sambil menyodorkan air minum. Orang itu meminum air yang diberikan Aldi. Lalu dia mulai menceritakan kejadian yang dialaminya. Katanya, dia terpisah dari rombongannya. Saat rombongannya istirahat di jalur, dia izin untuk buang air kecil. Saat dia kembali, rombongannya masih ada, dan dia melanjutkan perjalanannya. Saat ketika orang itu lagi minum dan duduk di tempatnya yang sekarang, tiba-tiba rombongannya sudah tidak ada. Dia hanya seorang diri. Lalu dia mencoba untuk diam, untuk menunggu rombongannya mencari, karena dia baru pertama kali naik gunung dan dia tidak tahu jalurnya. Dia mencoba untuk istirahat di tempat itu terlebih dahulu, dan dia menunduk. Ternyata dia ketiduran. Dan Mas Tirta mengajaknya untuk bergabung di rombongan kami, karena rombongan kami yang terakhir naik. "Mas, gabung saja di rombongan kami, Mas," ajakku. "Iya, Mas. Kami cuma bertiga aja, Mas. Daripada masnya sendirian," tambah Aldi meyakinkan. "Iya, Mas. Terima kasih sudah mau membantu ya, Mas," jawab orang itu. Setelah itu kami langsung berangkat menuju pos 3, Pondok Cemara. Di perjalanan pos 3 ini tidak ada hal-hal yang janggal. 20 menit kami berjalan. Sesuai peta yang kami bawa, kami sampai di pos 3, Pondok Cemara.
Di pos 3 kami bertemu dengan rombongan yang berangkat dulu, tetapi mereka kelihatan sangat panik. Mas Tirta yang di depan melihat ada wanita yang sedang dipegang oleh teman-temannya karena dia meronta-ronta. "Rama, cepat ke sini!" teriak Mas Tirta. Aku yang di belakang mendengar teriakan Mas Tirta. Aku langsung lari ke depan dan diikuti Aldi dan laki-laki yang kami temui tadi. "Rama, perhatikan wanita itu," ucap Mas Tirta sambil menunjuk pada wanita yang sedang dipegang. "Kesurupan itu, Mas," ucapku. "Ayo kita samperin, Mas." Kami berempat menghampiri rombongan itu. "Mas, apa ini rombongan kamu?" tanya Aldi pada laki-laki itu. "Bukan, Mas, ini rombongan sebelumku," jawab laki-laki itu. "Oh iya, Mas, panggil saja saya Yahya," lanjut laki-laki itu memperkenalkan dirinya. Salah satu dari rombongan itu mendekat ke kami. "Mas, tolong teman saya, Mas. Dia dari tadi kesurupan dan kami tidak bisa menanganinya," ucapnya. "Kok bisa kesurupan, Mas? Apa kalian melakukan hal yang melanggar di gunung ini?" tanya Mas Tirta. "Tidak, Mas, kami tidak melakukan apa-apa," jawabnya. "Ya sudah, saya coba bantu sebisanya ya. Nanti jika tidak kunjung membaik, kalian turun saja meminta bantuan sama juru kunci gunung ini," ucap Mas Tirta. "Baik, Mas, terima kasih." Mas Tirta menghampiri wanita itu, tetapi respon wanita itu langsung berubah. Dia kelihatan tidak senang saat melihat Mas Tirta mendekat. Mas Tirta mencoba memegang dahinya dan membacakan ayat-ayat suci. Wanita itu meronta-ronta kesakitan.